mana pada pagi ini kita dapat berkumpul setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah untuk melaksanakan pengajian rutin yang dilakukan pada setiap Sabtu pagi. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasa akan dilakukan oleh guru kita Bapak Alfian Sabi'i SAG yang akan memimpin pengajian rutin kita di pagi hari ini. Saya rasa hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dan memberkati kita di pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah subuh musalla al-ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu saja kita mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita hingga detik ini. Dengan nikmat-nikmat itu alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun pagi hari ini dan menuju masjid dan musholanya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kemudian setelah kita salat subuh, kita lanjutkan kembali menuntut ilmu yang pada pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan tafsir kita surat Al-Fil. Mudah-mudahan seluruh pengorbanan kita, baik tenaga, pikiran, harta dan benda kita maupun waktu yang kita korbankan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menjadi bekal amal saleh bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umat beliau akhir zaman ini selalu istiqomah dalam rangka mencontoh uswatun hasanah dari beliau dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita termasuk umat beliau akhir zaman yang berhak mendapatkan syafaat beliau pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat ke-105 atau surat Al-Fil yang artinya gajah. Surat Al-Fil adalah surat yang ke-105 dalam Al-Qur'an. Surat ini terdiri dari 5 ayat dan merupakan surat Makkiyah. Sepakat seluruh para mufassirin bahwa surat Al-Fil adalah surat Makkiyah, tidak ada yang berpendapat surat Madaniyah. Ia adalah surat yang ke-19 yang turun kepada Rasulullah SAW setelah surat Al-Kafirun dan sebelum surat Al-Falaq. Kenapa dikatakan surat Al-Fil? Ini diambil dari ayat yang pertama daripada urutan ayat-ayat dalam surat ini, yang artinya gajah atau tentara bergajah.
karena surat ini mengisahkan tentang pasukan gajah yang hendak merobohkan Ka'bah. Tapi sebelum sampai mereka ke Mekah, sampai mereka merobohkan Ka'bah, mereka terlebih dahulu dihancurkan oleh Allah SWT. Dan surat ini juga dinamakan surat Al-Alam Tara, yang artinya apakah kamu tidak memperhatikan atau melihat, menyaksikan, ya alam tara itu ya kan. Itu diambil juga dari awal ayat daripada surat ini ya. Awal ayat yang pertama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sebab itu sebelum kita beranjak melanjutkan asbabun nuzul daripada surat ini, terlebih dahulu mari kita tilawah secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar, lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Selanjutnya bagian yang ketiga adalah asbabun nuzul. Turunnya surat Al-Fil ini tak terlepas dari ulah seorang raja bernama siapa Pak? Abraha, ya. Seorang raja Yaman atau penguasa Yaman bernama Raja Abraha, ya. Raja Abraha ini awalnya beliau membangun gereja besar dan tinggi sekali, menjulang sekali.
Pada waktu itu tak ada bangunan yang paling tinggi kecuali bangunan gereja yang dibangun oleh Raja Abraha ini ya. Nah, bangunan ini atau gereja ini bernama apa? Al-Qulais. Namanya Al-Qulais. Saking tingginya bangunan ini ya, hingga orang-orang yang mendongak atau mencoba melihat daripada puncak atau puncak daripada bangunan ini sampai Kolan Suah atau peci yang kita kenal atau topinya yang ia pakai itu terlepas. Arti benar-benar tinggi ya Pak ya. Kalau sekedar begini kan nggak lepas. Tapi kalau kita sampai mendongak tinggi begini ya, melihat ke atas sampai peci kita terlepas. Ini tanda bangunan itu memang benar-benar tinggi ya kan. Nah ini awalnya. Kemudian Abraha berpikir untuk memerintahkan kepada bawahannya ya agar memalingkan orang-orang yang semula pergi ke Mekah itu mengunjungi Ka'bah supaya beralih mengunjungi apa? Mengunjungi Al-Qulais ini atau gereja ini dengan berbagai macam cara supaya bawahannya, para menteri ya, para panglimanya mengerahkan orang-orang yang biasa yang mengunjungi Ka'bah itu beralih kepada gereja ini. Kemudian rencana itu ternyata terdengar oleh orang-orang Arab. Nah, salah satu orang Arab yang mendengar itu seorang suku Kinanah namanya. Salah seorang daripada suku Kinanah. Dia tersinggung mendengar ucapan Raja Abraha ini. Karena tersinggung kemudian dia menyelinap masuk ke gereja ini dan meletakkan kotoran manusia atau tai ke gereja ini. Akhirnya apa? Gemparlah Yaman. Yaman benar-benar gempar pada saat itu ya. Karena kenapa? Infrastruktur yang dibuat begitu hebat dengan biaya yang begitu mahal ya, seolah dilecehkan dan dipecundangi. Ini yang membuat awal mulanya Raja Abraha itu marah besar ya. Lalu dia berpikir dan mengajak sambil emosi. Dia mengatakan, saudara-saudara, karena kita sudah dipercundangi, kita sudah dilecehkan kehormatan kita, bangunan yang begitu megah yang kita puja dan puji, tempat kita menyembah, dilecehkan orang lain. Dan diketahui ternyata orang yang melecehkan itu adalah simpatisan Ka'bah. Maka apa yang harus kita lakukan, kata beliau? Kita harus hancurkan Ka'bah itu. Kita harus ratakan dengan tanah. Ini niat daripada Raja Abraha dan rakyatnya. Namun Allah SWT ya, bertindak lain, berencana lain. Allah SWT menghancurkan mereka dan mengusir mereka dengan penuh hina-hina. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menyelamatkan orang-orang Quraisy itu bukan karena mereka lebih baik daripada orang-orang Yaman yang beragama Nasrani pada saat itu, bukan ya. Tetapi karena Allah hendak memelihara Ka'bah yang akan dimuliakan Allah SWT dengan turunnya atau diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Lalu peristiwa ini ya, pasukan bergajah ini terjadi pada tahun kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pada saat Nabi kita Muhammad SAW lahir ke muka bumi ini, terjadilah yang namanya pasukan penyerangan tentara bergajah menyerbu daripada Ka'bah
yaitu pada 12 Rabiul Awal jadinya, 12 Rabiul Awal. Nah, surat Al-Fil ini diturunkan sekitar 45 tahun setelahnya. Jadi ingat, kejadian daripada tentara bergajah itu ya baru diberitakan atau baru turun suratnya setelah 45 tahun kejadian. Jadi pada saat itu Nabi kita Muhammad SAW berumur 45 tahun ya. Baru Allah abadikan di dalam surat Al-Fil ini. Jadi turunnya surat Al-Fil itu 45 tahun setelah kejadian di Ka'bah ya, yang berencana akan dirobohkan oleh Raja Abraha dan tentara-tentaranya. Tentu mengingatkan kembali peristiwa dahsyat itu sekaligus memberi pesan ya, bagaimana Allah Ta'ala melindungi Ka'bah dari kaidah atau tipu daya Abraha. Allah juga akan melindungi Rasulullah SAW dari kaidah atau kekafiran orang-orang Quraisy. Jadi di antara asbabun nuzul surat dari Al-Fil ini. Selanjutnya tentu saja penafsiran. Ayat yang pertama tadi sudah kita baca, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Ini menandakan tanda tanya ya. Tanda tanya menjelaskan dan menetapkan ya. Dan pertanyaan itu tentu saja Allah sendiri yang akan menjawabnya. Jadi dalam firman Allah ini, Allah berfirman sembari bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, apakah engkau wahai Muhammad tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Nah ini pertanyaan diarahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi bisa juga ditujukan kepada setiap orang, termasuk orang-orang Quraisy yang merasakan langsung pada saat itu ya, orang-orang Quraisy yang menjadi pelakunya langsung. Artinya mereka yang pada saat itu secara kasat mata melaksanakan atau melakukan penghadangan ya, walaupun tidak berhasil. Nah, beberapa kabilah pada saat itu, pada saat penyerangan itu sudah berusaha untuk menghadang kaum yang dibawa oleh Raja Abraha ini. Antara lain yang berusaha menghadang adalah Zulnafar. Ya, Zulnafar ini masih berada di wilayah Yaman. Jadi sebelum masuk ke Mekah, masih berada di wilayah Yaman. Dia mencoba memobilisasi kaumnya untuk menghadang daripada Raja Abraha dan tentara-tentaranya ini. Namun apa boleh buat ya, perlawanan mereka seperti tak berarti karena tidak seimbang. Lalu setelah tak berhasil, ada lagi kaum yang menghadang, yaitu Nufail Al-Qasami, dan sukunya juga berusaha untuk menghadang pasukan daripada Abraha ini. Namun kekuatan mereka memang sangat amat kuat pada saat itu. Pasukan yang kuat, memakai senjata dan berlapis-lapis ya. Bahkan ada pasukan khusus mereka itu kan. Dalam waktu singkat pasukan Al-Qasami ini tumbang. Tidak bertahan, tidak bisa mereka untuk menghalangi ya. Itulah antara lain kaum yang berusaha menghadang daripada pasukan Abraha ini. Namun semuanya gagal.
Tetapi endingnya ya, bagaimana nanti perbuatan Allah SWT kepada mereka. Kita lihat pada penafsiran ayat selanjutnya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia, kata Allah SWT. Ya, kaidah, kita sering mendengar ya kata-kata kaidah, kaid atau kaidah ya. Itu artinya tipu daya atau upaya tersembunyi untuk mencapai sesuatu. Jadi kalau ada upaya yang tersembunyi, makar untuk mencapai sesuatu, itu namanya kaidah, tipu daya ya. Tentunya kalau tipu daya seperti ini berasumsi kepada negatif atau bersifat negatif tentunya ya. Maka arti ayat ini, dan sungguh negatif upaya Abraha. Ia ingin manusia berpaling dan menghindari dari Ka'bah dan berpaling dan beralih perhatian mereka ke gereja yang dibangun oleh Abraha di Yaman, yang tadi namanya apa namanya Pak? Tadi Al-Qulais. Itu nama gereja yang dibangun oleh Abraha ini. Jadi di sini sudah mulai Allah terangkan apa sih tujuan daripada Abraha itu, untuk mengalihkan perhatian orang dari Ka'bah menuju gereja Al-Qulais itu. Tetapi dalam penafsiran yang lain menjelaskan masih banyak lagi motif yang tersembunyi dalam jiwa Abraha dan teman-temannya ya. Selain mereka ingin mengalihkan daripada perhatian orang supaya orang tidak lagi mengunjungi Ka'bah ya, dan beralih kepada gereja Al-Qulais tadi, Raja Abraha dan kolega-koleganya ini juga ingin menguasai jalur perdagangan, jalur antara Mekah dan sekitarnya, serta dia juga memiliki rasa kebencian terhadap keturunan Arab. Karena dia merasa bahwa yang mempercundangi ya, yang menghinakan bangunannya adalah orang yang menjadi simpatisan Ka'bah yang asli keturunan Arab. Ini ya, antara lain tujuan daripada Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, Abraha terus berjalan, akhirnya berusaha untuk mencapai tujuannya ya, ke Mekah, hingga ia beristirahat dulu. Nama di dalam sebuah tempat namanya Al-Makmas. Al-Makmas ini sudah dekat dengan Mekah, sudah dekat dengan Ka'bah. Nama tempatnya ada Al-Makmas ya. Di sini dia mengatur prajuritnya, dia berencana ya, siapa yang akan maju terlebih dahulu, siapa yang di depan ya, siapa yang menjadi backup, dan siapa nanti finishing untuk menghancurkan Ka'bah itu. Nah, di Al-Makmas ini tidak hanya dia mengatur daripada susunan tentaranya untuk menghancurkan Ka'bah, tapi juga dia sambil menjarah. Di Al-Makmas ini kebetulan harta orang muslim banyak, antara lain itu harta daripada paman Nabi ya, Abu Thalib. Dia merampas 200 ekor onta milik siapa? Milik Abdul Muttalib ya, milik kakeknya ya, kakeknya Nabi kita Muhammad SAW. Dia merampas 200 ekor daripada onta kakeknya Nabi kita Muhammad SAW bernama Abdul Muttalib. Di waktu istirahat itu Abraha mengirim utusannya ke Mekah. Apa tujuannya? Agar pemimpin Mekah ya, yang dipimpin oleh kakek Nabi kita Muhammad SAW ya, agar menghadap Abraha ini dan membawa berita yang menguntungkan mereka tentunya. Jadi
Akhirnya Abdul Muthalib mendatangi daripada Raja Abraham. Abdul Muthalib sebelum dia mendatangi daripada Raja Abraham, dia terlebih dahulu bermusyawarah dengan penduduk Mekah pada saat itu, pembesar Mekah. Saudara-saudara kita ini kedatangan tamu yang tak diundang dan berencana buruk terhadap kita. Kekuatannya sangat besar, rasa-rasanya dalam waktu singkat tidak mungkin bisa kita kalahkan, karena beberapa kabilah sudah menghadapinya dan tumbang semuanya, habis semuanya. Maka saya akan menghadap kepada Raja Abraham sekarang juga dan mengatakan bahwa kami datang bukan dalam rangka untuk melawan, dan kami tidak berusaha untuk menghadang, ya kan? Tetapi kami datang, atau aku datang, kata Abdul Muthalib, adalah dalam rangka mengambil hak saya, yaitu hak pribadi saya yang Anda rampas, yaitu 200 onta yang berhasil Anda rampas sebelumnya. Karena kenapa? Kata Abdul Muthalib, yang pada saat itu dia menjadi pemimpin Mekah, ya. Karena yang namanya onta-onta ini, kata Abdul Muthalib, itu milik saya dan saya harus jaganya. Sementara Ka'bah yang akan Anda serang itu adalah milik Allah, dan Allah lah yang akan menjaganya. Ini yang disampaikan oleh Abdul Muthalib. Artinya beliau secara ini tawakal kepada Allah SWT, ya, menunggu pertolongan Allah SWT. Akhirnya Raja Abraham menyerahkan daripada onta-onta itu 200 itu, dan dia mengatakan kepada Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, pemimpin Mekah yang tampan dan berwibawa, aku datang untuk menghancurkan Ka'bah dan meratakannya dengan tanah. Jika ingin selamat, jangan halangi pasukanku. Ini kata Abraham. Ya, dia setengah mengancam kepada Abdul Muthalib dan rombongan. Lalu Abdul Muthalib berkata, silakan, kami tidak akan melawan, ya. Kami di sini hanya ingin mengkonfirmasi dan mengambil kembali harta kami, dan ini milik kami, dan sedangkan Ka'bah adalah milik Allah dan dialah yang akan menjaganya, kata Abdul Muthalib. Lalu Abraham mengembalikan daripada onta-onta milik Abdul Muthalib, dan dia merasa, ya, dengan selesainya Abdul Muthalib menghadap dia merasa keinginannya akan tercapai dan tidak ada lagi yang akan bisa menghalanginya untuk menghancurkan Ka'bah. Namun apa yang terjadi? Pada akhirnya tipu daya Abraham, ya, terkubur dan binasa secara sia-sia. Maka dalam ayat yang ketiga Allah mengatakan, wa arsala alaihim tayran ababil. Kita mengatakan dulu tayran ababil adalah burung ababil. Ini supaya mudah saja sebenarnya. Tapi terjemahannya, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Ababil itu berbondong-bondong, ya. Ya, di sini dikatakan saat kesombongan Abraham semakin memuncak dalam penafsiran ini, karena merasa tak ada lagi yang berani untuk menghadangnya, lalu tiba-tiba datang dari langit kawanan burung seperti walet, kawanan burung yang hitam seperti walet, jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan, ya kan? Nah, mereka datang berbondong-bondong, ya kan? Sehingga dikatakan pada saat itu kota Mekah seperti gelap. Ada penafsiran seperti gelap, padahal surahnya terang, ya kan? Saking banyaknya burung hitam, ya.
Nah, dalam penafsiran ayat keempat, tarmihim bihijaratin min sijil, burung-burung yang berbondong-bondong itu membawa batu panas. Ada yang mengatakan batu itu berasal dari neraka, ya. Tapi Allah katakan di sini dalam penafsiran ini adalah batu-batu yang panas, yang terbakar. Masing-masing burung ini membawa 3 batu. 1 di paruhnya, 2 di kiri dan kanan daripada kakinya, ya. Kemudian batu-batu itu dilepas oleh burung-burung itu dengan masing-masing orang yang ada di bawahnya. Ada yang mengenai kepala, ada yang kaki, badan, ya. Sehingga mereka lari tunggang langgang, kocar kacir. Ada yang mati di tempat, dan sebagian lagi berlari dengan terluka parah, termasuk Abraha, ya kan? Itu dia hanya terluka parah pada saat itu. Tetapi di dalam penafsiran dikatakan siapapun yang terkena batu itu pasti panas, pasti binasa, dan tidak ada yang selamat. Ini dalam penafsiran ayat yang kelima. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka yang masih selamat, yang melarikan diri, ya, itu juga akan hancur dan tidak mengalami kesembuhan. Jadi mati pelan bahasa kitanya, ya kan? Termasuk Abraha itu, dia terluka pada saat itu dan berusaha untuk mengobati dirinya, tetapi kehendak Allah lain. Abraha mati secara pelan, padahal mati enaknya mati langsung, ya Pak, daripada mati tersiksa. Nah, karena itu dikatakan mereka mati secara terhina, ya kan? Artinya menderita, disiksa dulu di dunia, ya kan? Baru mati yang paling gak enak, ya kan? Enaknya mati langsung, ya kan? Mati sakit lama, gitu ya, sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, gitu ya. Nah, Abraha itu termasuk orang yang matinya tersiksa, ya, beserta beberapa pembesarnya itu. Mereka mati tewas dalam keadaan kondisi terhina. Ini penafsiran daripada ayat yang kelima, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah jadikan mereka bagaikan daun-daun yang dimakan ulat, hancur berantakan. Nauzubillah, ya. Inilah kalau Allah SWT hendak berkehendak sesuatu, tak ada yang bisa menghalanginya. Maka dalam penutupan tafsir surah Al-Fil ini ada 2 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, Allah mengajarkan kepada Rasulullah SAW dan umatnya betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita sadari. Dengan keadaan yang tak berdaya, pada saat itu nusrah atau pertolongan Allah datang, sehingga segala kekuasaan tunduk pada kekuasaan Allah SWT. Maka siapa yang dilindungi Allah SWT, tidak ada yang mampu untuk mencelakakannya. Sebaliknya, siapa yang dihancurkan oleh Allah SWT, tidak ada yang mampu melindunginya. Dan sangat mudah bagi Allah SWT untuk menolong siapa yang ingin ditolongnya, dan sangat mudah bagi Allah SWT untuk menghancurkan siapa yang ingin dihancurkan oleh Allah SWT. Ya, juga sangat mudah bagi Allah SWT untuk menghadirkan cara atau jalan untuk menghancurkan musuh-musuh Allah SWT. Melihat kepada penafsiran ini, seandainya satu saat kita tidak punya kekuatan apa-apa untuk melakukan pembalasan, misalnya ada penyerangan, kita tidak boleh putus asa, ya. Lihatlah kaum Quraisy pada saat itu yang dipimpin oleh Abdul Muttalib tadi, ya. Mereka sudah tak berdaya untuk mempertahankan harta sendiri pun udah nggak bisa, karena melihat kekuatan yang begitu kuat, ya. Tentara yang begitu lengkap,
berlapis-lapis dan memiliki kendaraan-kendaraan yang pada saat itu terbaik. Gajah udah nggak ada pada saat itu ya, gajah, kuda ya. Mungkin kalau sekarang kan tank-tank baja ya, pesawat-pesawat ulang-alik dan lain sebagainya ya, pada saat itu itulah senjata dan alat terbaik untuk berperang dan menyerang kaum yang lain. Tetapi Allah SWT berkehendak lain. Bagi Allah SWT segalanya itu mudah kalau Allah ingin mengalahkannya. Maka kita pun seperti itu. Paling sedikit kita kalau kita terserang, kalau kita misalnya sedang dizolimi, paling sedikit kita berdoa kepada Allah SWT. Dan jangan sekali-kali kita putus asa. Karena ada peringatan Allah SWT, wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah SWT. Sesungguhnya sifat berputus asa itu hanya suka dilakukan oleh orang-orang kafir, orang yang tidak bertuhan, orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, intisari daripada surah Al-Fil ini ya, menunjukkan seperti yang dijelaskan oleh Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, bahwa Allah SWT tidak ingin menyerahkan pemeliharaan rumah sucinya yaitu Ka'bah ini kepada kaum musyrikin, orang-orang musyrik ya. Meskipun mereka membangga-banggakan ya, mereka ingin melindungi dan memelihara Ka'bah ini, tetapi Allah tidak suka. Allah ingin, Allah langsung yang melindungi dan memelihara Ka'bah ini ya, memelihara Ka'bah ini. Karena itu siapapun yang menyerang daripada Ka'bah, Allah akan melindunginya dan tetap utuh sampai sekarang. Alhamdulillah kita bisa menyaksikan Ka'bah dan asli Ka'bah itu seperti sedia kala ya sampai sekarang. Walaupun ada renovasi sedikit-sedikit, tapi itulah masih asli karena itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, itu saja penafsiran daripada surah Al-Fil yang dapat kita ungkapkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dapat paham sedikit demi sedikit tentang turunnya surat Al-Fil dan keberadaan surat Fil itu isinya apa saja ya kan, tadi sudah kita uraikan. Mudah-mudahan makin menambah semangat kita untuk menghafalkan surat Al-Fil. Baik, selanjutnya tentu saja kita akan melanjutkan kepada tahsinul qiraah atau penghafalan Al-Quran ya. Tahsin sekaligus